gue tuh gampang banget nyari mentor yang ngajarin gue gimana caranya gue bisa jadi orang yang lebih sukses. Jadi orang yang successful in their career. Tapi gue gak bisa nyari mentor yang ngasih tahu gue gimana caranya taking care of my parents. Gue selalu ngerasa kenapa sih orang tua gue gak bisa gitu ya. Kayak mereka bisa bawa tas Marc Jacobs ke sekolah. Atau kayak Tuhan tolong biarin gue bantu orang. Karena gue ngerasa gue sekarang lebih banyak ngelihat hubungan gue sebagai cara gue untuk make more money. So I came from somewhat like a middle class family. Like a low middle class family actually. Apa sih definisi middle class? Mungkin kalau gue definisiin dari hidup gue itu selama 20-an tahun di hidup gue, my parents actually never had their own house. So we were always kontrakan gitu dari rumah ke rumah. Terus gue pas kecil tuh gak pernah namanya kayak beli, ke mall tuh jarang banget. Gue gak pernah dikasih hadiah, kalau misalkan gue ranking tuh gue gak pernah dikasih hadiah. Gue makan biasa aja. Kebetulan gue emang punya relatives yang lebih high class daripada kita. Jadi gue ke-expose sama hidup yang lebih mewah lah gitu. Jadi mungkin selain dari background ekonomi gue itu anak pertama dari 2 bersaudara. And I think you would find me right now as a stereotypical anak pertama cewek. Kayak gue very ambitious, gue very hardworking. Terus kayak kadang-kadang temen gue ada nyebutin gue kayak girl boss gitu. Sebenarnya gue gak suka sih term kayak gitu. Jadi dari kecil tuh gue selalu ambis. Gue pas SD tuh gue ikut lomba banyak banget. Kayak pas SD gue udah ngumpulin kayak 20 trophies from my competitions. Tapi I'm not here to talk about that. Tapi gue kepingin ceritain dikit kenapa gue ngelakuin itu. Jadi gue tuh sebenarnya ngelakuin itu karena gue ngerasa gue gak bisa. Itu the only way gue bisa memvalidasi value gue itu dari otak gue dan skills gue. Karena kondisi ekonomi gue gak cukup untuk bisa memposisikan gue di lingkungan-lingkungan pertemanan yang gue mau. Gue selalu kepingin temenan sama orang-orang yang pintar, yang punya views terhadap hidup tuh yang yang ada future-nya gitu lah. Tapi teman-teman gue yang kayak gitu kebanyakan background keluarganya sangat berbeda dari gue tuh. Nah jadi menariknya adalah gue tuh dicemplungin ke environment yang sangat gak sama kayak gue. Kalau kalian tahu, gue tuh dulu SMP, SMA tuh di private school, sekolah swasta di dekat sini sih. Namanya Santa Ursula, itu kayak sekolah cewek semua. Iya makanya gue ngeliat muka lo familiar sih. Nah teman-teman gue di Sanur tuh, jadi teman-teman gue di Sanur tuh, their background kayak, ini lucu banget. Jadi hari kedua gue di SMP, gue kayak lagi berbaur sama temen gue kan. Terus temen yang gue ajak ngobrol pas gue tanya, jadi kayak kita harus ngisi form gitu tentang background family kita. Terus kita ngisi bareng-bareng, terus temen gue nulis di form dia, bokapnya adalah bagian dari DPR, PDIP. Terus gue kayak, oh this is the kind of person that I'm like gonna hang out with gitu. Very different from my background. Jadi throughout high school, junior high school and senior high school, I was forced to like hang out with these people. And because of that, karena my parents were not rich and almost all of my friends have rich parents, I grew to hating my parents actually, which I am not proud of right now. Jadi kayak gue selalu ngerasa kenapa sih orang tua gue gak bisa gitu ya, kayak mereka bisa bawa tas Marc Jacobs ke sekolah atau kayak
Atau kayak untungnya sekolah Sanur, sekolah gue itu kebetulan kayak memvalue equality. Jadi kita tuh ke sekolah nggak boleh bawa HP. Kita cuma boleh bawa HP yang nggak ada kameranya gitu. Jadi dan kita semua pakai seragam sama. Jadi kita nggak bisa show off our shoes and stuff. Dan kita nggak boleh pakai earrings, nggak boleh pakai aksesoris. Tapi kita bisa show off our bags. Jadi kayak I still feel inferior lah di antara teman-teman gue yang lain gitu. Tapi gue dari situ gue determine banget untuk ngebuktiin kalau keluarga gue bisa juga loh jadi kayak keluarga-keluarga kalian gitu. Dan gue ada satu scene yang gue inget banget pas SMA, itu lagi graduation night. Dulu kan kayak kita ada prom night gitu kan. Nah di prom night itu kebetulan nyokap gue jadi semacam kayak dia nge-supply makanan gitu. Karena nyokap gue dulu juga jualan bakpao dan gue bantuin dia jualan bakpao di sekolah because just to help her out. Dan gue inget di malam prom night itu nyokap gue karena dia sebagai yang jualan bakpao jadi dia pakai baju biasa aja. Terus gue inget ada satu orang tua temen gue yang nyamperin nyokap gue dan nge-refer her as mbak-mbak. Padahal itu ibu-ibu adalah orang tua dari anak Sanur juga. Gue inget scene itu sampai gue tua, sampai sekarang gue masih inget banget karena gue kayak marah gitu loh. Kok bisa sih? Maksudnya gue sama loh kayak kalian dari segi pengetahuan, gue bisa masuk sekolah bagus. Itu bukan karena kemampuan ekonomi gue tapi karena gue sama-sama pinter. Tapi entah kenapa karena kondisi ekonomi gue jadi inferior gitu. Makanya karena itu gue kepingin banget masuk jurusan ekonomi. Gue kepingin tahu sebenarnya kayak gimana sih caranya orang pindah kelas. Gimana caranya orang pindah ekonomi kelas. Akhirnya gue masuk dulu gue di accounting. Dan gue kepingin tahu gimana caranya gue jadi orang yang berkecukupan. Dan setelah itu gue ngerasa sekarang gue mendapatkan apa yang gue mau. So sekarang gue ada di karir gue. Gue udah satisfied sama karir gue sekarang. Gue udah bisa, semua kebutuhan gue itu gue supply dari my own money. Jadi gue udah gak pakai duit orang tua lagi. Dan hatred gue ke orang tua gue jadi berkurang, entah kenapa. Karena mungkin gue udah satisfied, tadi alasan gue hate mereka karena kondisi ekonomi, tapi karena gue udah di kondisi ekonomi yang menurut gue udah cukup, jadi gue udah gak expect apapun lagi ke mereka lah gitu. Karena tapi justru gue makin dekat sama orang tua gue karena gue udah gak benci orang tua gue lagi. Nah, gue jadinya sering cerita-cerita sama orang tua gue, bahkan soal keuangan, soal financial. Tapi hal yang bikin gue sedikit miris. Jadi gue sekarang ngekos di SCBD dan gue kayak kerja di SCBD. Tapi gue weekend balik ke rumah orang tua gue. Dan ngeliat lifestyle gue di SCBD di Jakarta yang beda banget sama mereka. Gue selalu ngerasa miris. Gue selalu ngerasa gimana caranya. Apakah ini benar gak sih buat gue kayak bikin lifestyle gue kayak gini. Tapi orang tua gue masih living their life as a middle class people gitu. Tapi orang tua gue adalah tipe yang selalu gak enak untuk nanya. Mereka selalu mau bantu gue apapun itu. Kayak gue lagi dimanapun mereka mau jemput gue mau pulang jam 2 malam from like a bar or something, they will pick me up. So they never ask, tapi I know because orang tua gue udah pensiun, gue tahu ada yang salah dari cara mereka manage their money gitu. Of course, ya you imagine kayak 20 years of my life kita gak pernah punya rumah, jadi pasti ada yang salah kan dari cara mereka manage keuangan. Tapi gue selalu bingung karena gue gak tahu gimana caranya bantu mereka. Karena mereka masih dalam posisi, mereka tuh orang tua gue dan mereka masih memposisikan diri mereka sebagai orang tua gue. Dimana mereka tuh punya, mungkin bukan ego tapi kayak gak mau dibantuin gitu loh. Jadi setiap kali gue mau bantuin mereka selalu nolak gitu. Sampai akhirnya beberapa minggu ini
gue emang kebetulan lagi ngerasa kurang fulfilled di hidup gue. Gue ngerasa hubungan gue semuanya transaksional. Bahkan temen gue Faris yang ngajak gue kesini kan dia lawyer. Gue kerja di investment banking. Gue kalau ketemu dia itu cuma buat purely kerjaan doang. Kita kayak gosipin industri, nyari-nyari klien. Padahal gue aja baru tahu ternyata Faris orangnya kayak yang dia omongin sekarang di stage ini gue baru tahu malam ini gitu. Jadi gue ngerasa unfulfilled dan waktu itu gue minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong biarin gue bantu orang. Karena gue ngerasa gue sekarang lebih banyak ngelihat hubungan gue sebagai cara gue untuk make more money gitu. Di malam gue minta tolong ke Tuhan, bokap gue WA gue bilang ke gue kalau dia in a deep financial issue. Dan itu bikin gue kayak stres banget. Ini baru terjadi kayak 2 minggu yang lalu. Tapi at the same time gue senang banget karena akhirnya setelah pergumulan gue yang gue gak tahu gimana caranya gue ngebantu mereka. Gue I don't know how to send them money yang kayak gue bikin gue ngerasa gak enak juga karena gue takut itu ngeposisiin diri gue jadi orang yang lebih tinggi padahal kan mereka orang tua gue gitu. Jadi itu yang gue have been struggling with. I think yang gue bisa ambil dari sini sebenarnya, well, first of all, remember your parents. Kenapa gue nggak bisa cerita ke orang karena gue tuh gampang banget nyari mentor yang ngajarin gue gimana caranya gue bisa jadi orang yang lebih sukses, jadi orang yang successful in their career. Tapi gue gak bisa nyari mentor yang ngasih tahu gue gimana caranya taking care of my parents. It's such a rare obrolan, which is very weird. Karena actually in your 20s, your parents are supposed to be in their 50s or 60s. They cannot take care of themselves. Maybe if they're in a good financial condition, their time is limited. They will eventually, pass away maybe in the next 20, 30 or 40 years, hopefully longer. But just remember that they're the one who make you guys in this position. That's what I always think about. Dan yang kedua adalah membantu orang tuh jadi hal yang lumrah gitu. Biasain kita mikirin kalau kita ada yang dibutuhkan, tanyalah ke orang, minta orang bantu kita. Atau kalau kita berkelebihan, bantulah orang lain. Jangan jadiin itu hal yang susah. Karena I'm pretty sure there are a lot of people here that wants to help. Can you imagine me with my parents yang kayak, they're my parents. They cannot even ask for help. That's crazy. So yeah, I think that's 2 takeaways that I have from my story. I'm really glad to have this opportunity because I think this is something I find supposedly relatable but really hard to share with my friends. Yeah, thank you.